Pendengar radio Citra Kasih, kekuatan Tuhan tidak pernah terbatas sampai Tuhan membuat mujizat di dalam setiap kehidupan kita, umat-umatnya. Pada pagi hari ini kita akan sama-sama merenungkan tema jadikanlah Tuhan sebagai tempat perlindungan di saat menghadapi banyak tantangan atau banyak musuh. Nah, kita akan melihat tokoh-tokoh Alkitab ya di dalam kitab Mazmur ya, seperti Daud ketika dia menghadapi banyak tantangan, ketika dia menghadapi banyak persoalan di dalam hidupnya, kemana dia bersandar, kemana dia lari. Nah, pada pagi hari ini kita coba baca di dalam Mazmur pasal yang ketiga. Nah, di situ perikopnya nyanyian pagi dalam menghadapi musuh. Nah, ini apa yang ditulis oleh Daud ketika dia menghadapi tantangan masalah di dalam kehidupannya sebagai seorang raja yang harus dikejar-kejar oleh anaknya. Nah, kita akan baca bersama-sama. Saya akan bacakan buat semua pendengar radio Citra Kasih dimanapun saudara saat ini berada. Demikian bunyi firman Tuhan, Mazmur Daud ketika ia lari dari Absalom anaknya. Ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku, banyak orang yang bangkit menyerang aku, banyak orang yang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan dari Allah. Tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku, Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan, dan ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Aku membaringkan diri lalu tidur. Aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Bangkitlah Tuhan, tolonglah aku. Ya Allahku, ya Engkau telah memukul rahang semua musuhku dan mematahkan gigi orang-orang fasik. Dari Tuhan datang pertolongan, berkat-Mu atas umat-Mu. Nah, pendengar radio Citra Kasih yang dikasih oleh Tuhan Yesus, ini tantangan dalam hidup ya. Seorang Daud, dia adalah seorang raja. Tapi coba kita bayangkan ya, musuhnya bukan dari bangsa-bangsa di sekitar yang dihadapi ya dalam konteks bacaan kita pada pagi hari ini. Tapi musuh yang dihadapi adalah anaknya sendiri, berarti dari dalam keluarganya sendiri. Nah, kalau kita runut-runut kronologinya, kejadiannya ini dimulai dari ketika Daud melakukan satu kesalahan, yaitu satu dosa yang dia lakukan, yaitu mengambil istri seorang Uria, itu seorang yang tentara yang harusnya berjuang untuk Daud. Ya, ini kesalahan-kesalahan yang dia lakukan Daud itu akibatnya fatal. Bahkan Tuhan katakan bahwa pedang tidak akan pernah terhindar di dalam keluarganya. Dan ya, salah satu akibatnya adalah dia harus dikejar oleh anaknya untuk ya dibunuh oleh Absalom. Nah, dia dalam posisi sebagai seorang raja ya. Nah, di dalam masalah yang timbul dari dalam keluarganya yang dihadapi oleh Daud, nah kita melihat di situ Daud tetap berseru kepada Tuhan. Ya, dikatakan keluhan seorang Daud, ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku, betapa banyaknya lawanku, banyak orang yang bangkit menyerang aku. Ini keluh kesah seorang Daud, dia menuliskan di dalam Mazmur yang kita baca pada pagi hari ini. Ya, ketika dia lari dari Absalom anaknya. Ya. Dikatakan, ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku, banyak orang yang bangkit menyerang aku. Banyak orang yang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan dari Allah. Seakan-akan orang berkata bahwa mana pertolongan yang dari Tuhan yang disembah oleh Daud ya. Tapi kalau kita kembali lihat di ayat 4 dikatakan, tetapi Engkau Tuhan ya,
Di tengah masalah yang besar sekalipun, seorang Daud, ya, yang dikejar oleh anaknya, dia tetap bersandar, dia tetap berharap kepada Tuhan. Ya, walaupun dia punya tentara, ya, pasukan yang bisa melawan anaknya itu Absalom, tapi kembali kita melihat di sini, ya, kalau banyak kita lihat bagaimana Daud di dalam pemerintahannya sebagai seorang raja, ya, banyak sekali kesempatan-kesempatan untuk membalas lawannya, seperti ketika dia menghadapi Saul, ya, banyak kesempatan-kesempatan untuk membunuh Saul, tapi Daud selalu kembali kepada Tuhan. Dia tidak mengambil keputusan sendiri, tapi selalu bertanya kepada Tuhan. Nah, di tengah masalah yang dia hadapi, ya, yang dikejar oleh Absalom anaknya sendiri, nyawanya terancam, tapi dia kembali berseru kepada Tuhan. Dia kembali meminta keputusan daripada Tuhan. Ya, di ayat 4 dikatakan, tetapi Engkau Tuhan adalah perisai. Ya, dia selalu mengandalkan Tuhan. Engkau adalah perisai yang melindungi aku, walaupun dikejar orang, walaupun di tengah banyak masalah, bahkan dalam keluarganya sendiri, anaknya sendiri yang akan menghilangkan nyawanya, yang akan membunuh dia, yang mengejar dia, tapi dia tetap mencari Tuhan, berseru kepada Tuhan. Ya, tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku, Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Kalau dia menghadapi musuh yang lain, musuh di luar keluarganya, mungkin gampang dia bisa menasihkan. Tapi kalau musuh itu datangnya dari keluarganya sendiri, saya kira itu pergumulan yang sangat berat yang dia hadapi oleh Daud. Ya, tapi kembali Daud berkata, tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku, Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat aku. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku dari gunungnya yang kuning. Apa pengharapannya selalu kepada Tuhan. Di tengah masalah, sekalipun di tengah tantangan seberat apapun yang dihadapi oleh Daud, kembali kita melihat seorang Daud, dia tetap berseru kepada Tuhan, minta petunjuk kepada Tuhan apa yang harus dia lakukan. Pendengar Radio Citra Kasih yang dikasih oleh Tuhan Yesus, mungkin kita juga saat-saat ini sedang menghadapi tantangan-tantangan hidup yang sering saya katakan bahwa ketika kita masih hidup, masalah itu tidak akan pernah lepas dari dalam hidup kita, akan selalu ada. Tapi kembali bagaimana kita menghadapi, ya, bagaimana kita meresponnya, ya. Seperti topik kita pada hari ini, pagi ini, jadikanlah Tuhan sebagai tempat perlindungan, ya. Apakah kita sedang menghadapi tantangan, sedang menghadapi badai persoalan di dalam kehidupan kita, entah itu secara pribadi, entah itu dalam keluarga, atau dalam tempat kerja, atau dimanapun kita ada sedang menghadapi tantangan problem hidup. Apakah kita masih mencari Tuhan? Apakah kita masih menjadikan Tuhan sebagai tempat perlindungan? Atau kita mencari kekuatan-kekuatan lain, atau kita mulai mengandalkan kekuatan kita sendiri? Kita belajar dari tokoh Daud pada pagi hari ini. Seorang Daud yang dikejar oleh anaknya sendiri. Saya kira ini bukan masalah yang ringan. Ya, kalau dia menghadapi musuh yang bukan dari keluarganya, mungkin dia bisa berperang. Tapi ini pertimbangan-pertimbangan tentu banyak yang harus dipikirkan di situ. Anaknya sendiri yang mengejar dia untuk membunuh dia. Tapi kembali Daud mencari hadirat Tuhan. Daud menjadikan Tuhan sebagai tempat perlindungan di saat dia menghadapi banyak tantangan. Kalau kita baca tadi di ayat 2 dikatakan di situ, banyak ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku. Ya, banyak orang yang bangkit menyerang aku. Ya, berarti bukan masalah yang kecil, masalah yang besar. Tapi Daud tidak berjalan dengan kekuatannya sendiri, tapi kembali bertanya sama Tuhan. Dia mengandalkan Tuhan. Pendengar Radio Citra Kasih yang dikasih oleh Tuhan Yesus, seberat apapun tantangan yang sedang kita hadapi, jalanilah bersama dengan Tuhan. Jadikan Tuhan sebagai tempat perlindungan, dan kita akan berjalan bersama Tuhan melewati masa-masa yang sulit itu. Nah, pertanyaannya, apa yang menjadi musuh kita saat ini?
apa yang menjadi persoalan hidup kita saat ini, ya. Kalau kita kembali di dalam, coba kita lihat di dalam Efesus 6 ayat 12 sampai 13, musuh kita bukan orang-orang yang ada di sekitar kita. Kalau kita kembali melihat, ya, coba kita baca di dalam Efesus 6 ayat 12 sampai 13. Dikatakan di situ, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Ya. Nah, ini tantangan yang harus kita hadapi. Ya, saya kira Daud juga memulai ada masalah di dalam hidupnya mulai dari karena ada penguasa-penguasa di udara ketika dia sedang berjalan-jalan di soto atau di mungkinlah bahasanya balkon gitu ya, dan melihat ada seorang perempuan yang mandi, sehingga tiba-tiba masuk di dalam otaknya ingin memiliki perempuan itu, padahal perempuan itu sudah bersuami, sehingga dia merancangkan banyak kejahatan-kejahatan di dalam pikirannya bagaimana dia bisa memiliki perempuan itu. Nah, ini penguasa-penguasa di udara yang setiap saat bisa masuk di dalam pikiran-pikiran kita, yang bisa menghasilkan hal-hal yang berlawanan atau bertentangan dengan apa yang Tuhan kehendaki. Ya, dikatakan karena perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, bukan manusia yang kelihatan ini, tapi dikatakan tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, nah, oleh karena itu kita harus siap sedia melawan musuh-musuh yang harus kita hadapi. Pikiran-pikiran kita, ya, seringkali banyak orang terjebak di dalam pikiran yang salah gitu kan, ya, dalam pikiran yang salah. Karena ada, ya, penghulu-penghulu di udara, penguasa-penguasa di udara yang masuk di dalam pikiran saudara dan saya, sehingga kita, ya, sama kalau kita melihat orang berhasil, ya, seringkali ada muncul dua pikiran di sana kan, mau memuji dia atau menjelekkan dia, ya, iri atau senang gitu. Ya, banyak orang juga yang tidak senang melihat orang lain berhasil kan. Ya, banyak juga orang lain senang melihat orang berhasil. Nah, tergantung bagaimana kita memahami. Kalau roh Allah yang masuk dalam pikiran kita, pasti kita akan senang melihat orang maju gitu. Tapi roh-roh penguasa-penguasa di udara yang tidak berasal dari Allah, kalau itu masuk dalam pikiran kita, pasti hal-hal negatif yang akan muncul di dalam pikiran kita, yang melahirkan, ya, hal-hal yang berdosa. Jadi katakan di sini, apa yang harus kita lakukan? Dikatakan sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Ada perlengkapan Allah yang harus kita pakai sehingga kita bisa mengalahkan musuh-musuh pikiran-pikiran yang tidak berasal dari Tuhan, sehingga kita tetap seperti Daud berkata, walaupun di tengah dia melakukan kesalahan, ya, dia tetap minta ampun sama Tuhan dan Tuhan mengampuni. Dan kita melihat Daud selalu, ya, bertanya sama Tuhan, ya. Nah, kalau kita lihat lagi di dalam 1 Petrus 5 ayat 8 sampai 9, di situ dikatakan 1 Petrus 5 ayat 8 sampai 9, sadarlah dan berjaga-jagalah. Nah, ini, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Ya. Ini, sadarlah dan berjaga-jagalah. Ya, sering saya katakan bahwa di Alkitab itu paling banyak kata-kata yang muncul itu berjaga-jagalah. Ya, artinya apa? Banyak tantangan yang akan kita hadapi. Ya, waspadalah karena banyak tantangan yang akan kita hadapi. Ya. Oleh karena itu tadi penguasa-penguasa di udara, roh-roh jahat yang ada di udara, itu pekerjaan iblis. Ya. Dikatakan iblis hanya datang untuk apa? Mencuri, membinasakan, dan
menghancurkan. Ya. Oleh karena itu dikatakan lawanlah si iblis. Ya. Lawanlah. Ya. Dia berkeliling sedang seperti singa yang mengaum-ngaum, yang mencari orang yang dapat ditelannya. Ya. Siapa? Ya. Setan itu selalu mencari orang yang sedang dalam persoalan, dalam masalah kan. Ya. Dia memberikan tawaran. Ya. Tawaran-tawaran sama kalau kita kembali melihat ketika ya Tuhan Yesus selesai berpuasa 40 hari 40 malam, ya sedang dalam keadaan lemah, ya. Jadi setan tuh menawarkan pertama apa? Makanan kan, ya. Engkau anak Allah, jadikanlah batu itu menjadi roti supaya kamu makan, supaya kamu tidak lapar habis puasa. Mungkin bahasanya seperti itu, ya. Setan itu selalu datang kepada kita di saat kita sedang menghadapi masalah. Oleh karena itu, ya, sama seperti Daud juga. Pasti ada tawaran-tawaran yang lain, tapi dia selalu berkata, dia mencari hadirat Tuhan. Ya. Firman Tuhan katakan lawanlah si iblis, ya. Dia berkeliling sama seperti singa yang sedang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, ya. Iman yang teguh. Iman kepada siapa? Iman kepada kita, Tuhan kita Yesus Kristus, ya. Lawanlah, ya. Selalu perkatakan, ya, sama. Hanya kita harus menggunakan pedang roh. Pedang roh itu firman Tuhan itu kan. Tanpa ada firman Tuhan di dalam diri kita, diri saudara dan saya, tanpa kita punya firman di dalam diri kita, dalam hati kita, nggak mungkin kita bisa melawan si iblis. Ya. Kalau kita kembali, kenapa firman begitu kuat? Seperti pedang. Ya. Orang berperang untuk mempertahankan diri dia harus pakai pedang. Ya. Untuk mempertahankan diri kita dari serangan si jahat, kita harus punya pedang roh, yaitu firman Tuhan. Ya. Karena firman itu adalah Tuhan sendiri. Kalau kita kembali Yohanes pasal yang pertama, di situ kan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah sendiri. Ya. Firman itu adalah Allah sendiri. Ya. Jadi kalau kita sudah bersama Allah, ya, iblis tidak bisa berkutik gitu kan. Ya, tidak bisa melawan kita. Makanya dikatakan firman Tuhan di dalam 1 Petrus 5 ayat 9, lawanlah dia dengan iman yang teguh. Iman, ya, bahwa kekuatan Tuhan tidak ada yang melebihi semua kekuatan yang ada di dunia ini. Ya. Lawanlah iblis dengan iman yang teguh, kepercayaanmu bahwa Tuhan lebih besar daripada segala kuasa-kuasa yang ada di dunia ini. Masalah apapun yang kita hadapi, tantangan apapun yang kita hadapi, kalau kita percaya bahwa Yesus lebih besar daripada segala masalah kita, pasti kita bisa melewati. Ya, karena kita mengandalkan Tuhan di sana. Ya. Tapi kalau kita dikuasai oleh masalah, kita tidak akan bisa melihat lagi kuasa Tuhan di sana. Karena masalah lebih besar daripada Tuhan yang kita sembah di dalam nama Yesus Kristus. Tapi kalau kita punya iman yang teguh, kita akan mengalahkan setiap tantangan-tantangan dan kita akan menjadi pemenang di sana. Dikatakan lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Ya, semua anak-anak Tuhan di seluruh dunia itu menghadapi tantangan yang sama. Yaitu tantangan dari si iblis itu sendiri, yang bisa merasuki setiap orang setiap saat. Oleh karena itu kita harus punya keyakinan, iman kita yang teguh kepada Yesus Kristus, bahwa Yesus lebih besar daripada segala kuasa-kuasa yang ada di dunia ini. Dia sudah dikalahkan di atas kayu salib dan dia bertekuk lutut di bawah kaki Yesus Kristus. Ya. Jadi musuh kita bukan melawan roh dan daging, tapi musuh kita adalah melawan penguasa-penguasa di udara yang setiap saat bisa menghancurkan kita. Dikatakan seperti singa yang berjalan-jalan, mengaum-ngaum mencari orang yang siap dimangsa. Kalau kita kembali lihat di dalam Galatia 5 ayat 17, ya.
Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, ya, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan. Ya. Ya, tidak bisa disatukan keinginan roh dan keinginan daging. Keinginan roh itu keinginan yang berasal daripada Tuhan, roh Allah. Ya. Tapi keinginan daging itu berasal dari kedagingan, ya, kemanusiaan kita yang selalu dikendalikan oleh apa? Bukan dikendalikan oleh Tuhan, tapi dikendalikan oleh tadi penguasa-penguasa di udara, roh-roh yang ada di udara. Ya. Keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging karena keduanya bertentangan. Allah tidak bisa disatukan dengan iblis. Ya, tidak akan pernah menyatu. Sama dengan minyak dan air yang tidak akan pernah menyatu. Ya, keinginan roh dan keinginan daging itu berlawanan, tidak akan pernah menyatu. Nggak mungkin ada di dalam diri saudara melakukan yang jahat dan melakukan yang baik. Walaupun kadang kenyataannya, faktanya seperti itu. Ya. Tapi kalau kita sudah hidup di dalam Kristus, ya harusnya tidak seperti itu. Ya. Nah, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Artinya ada dua kutub di dalam diri kita yang selalu bertentangan, yaitu keinginan roh dan keinginan daging. Mana yang harus kita ikuti? Kalau kita sedang menghadapi banyak tantangan, ya harusnya kita mengikuti keinginan roh, bukan keinginan daging. Ya. Kalau kita mengikuti keinginan roh, pasti kita bisa keluar dari masalah-masalah itu. Tapi kalau kita mengikuti keinginan daging, pasti kita akan semakin terpuruk di dalam masalah yang sedang kita hadapi. Sama kalau kita lihat Daud di dalam Mazmur yang dia katakan, ketika dia menghadapi masalah, dikejar anaknya sendiri, bukan keinginan dagingnya yang berjalan, ya, bukan keinginan bagaimana saya bisa melawan kembali, tapi dia lari, dia menyingkirkan dia lari, ya, lari sambil bagaimana dia bertanya sama Tuhan, ya. Dia mencari keinginan roh. Apa yang Tuhan mau? Ya kan? Apa yang Tuhan mau? Makanya dia bertanya, ya Tuhan, Engkau perisaiku, Engkau tempat perlindunganku, kekuatanku, gunung batuku. Kalau kita baca di kitab Mazmur, bagaimana Daud begitu mengagungkan Tuhan, walaupun dia menghadapi banyak tantangan, banyak masalah, gitu ya. Nah, jadi kembali kita lihat, kalau kita lihat di dalam Galatia, ya, Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Nah, ini perbuatan-perbuatan roh, kedagingan gitu kan. Ya, perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, ya, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pencideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Bukankah akhir-akhir ini kita lihat begitu banyak berita-berita hoax? Nah, itu kan masuk di dalam roh-roh pemecah gitu. Bukankah akhir-akhir ini kita banyak menyaksikan terjadi banyak perselisihan, banyak perseteruan, banyak iri hati, banyak saling menjatuhkan satu dengan yang lain. Ini asalnya dari mana? Dari kedagingan. Ya. Dari kuasa-kuasa di udara, penguasa-penguasa di udara yang masuk di dalam hati manusia. Sehingga memunculkan perpecahan, memunculkan saling benci satu dengan yang lain, kedengkian, ya, kemabukan, pesta pora, dan lain sebagainya. Nah, ini tantangan-tantangan yang harus kita hadapi. Bagaimana kita bisa mengalahkan keinginan-keinginan daging ini, ya, sehingga tidak terjadi perpecahan, tidak terjadi, ya, mementingkan diri sendiri, tidak terjadi iri hati, tidak terjadi amarah, tidak terjadi perselisihan, tidak terjadi penyembahan berhala dan lain sebagainya. Nah, ini harus kita tinggalkan semua. Kita harus lawan, ya. Dengan pedang roh, dengan iman yang teguh bahwa kita bisa mengalahkan itu. Ya, kalau kita lihat di dalam Lukas 10 ayat 19 sampai 20.
Lukas 10 ayat 19 sampai 20. Di situ dikatakan, sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Namun demikian, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di surga. Artinya apa? Ketika kita bisa melawan roh-roh kedagingan, kuasa-kuasa, penguasa-penguasa di udara yang melahirkan roh-roh kedagingan itu, ya, perbuatan-perbuatan kedagingan itu, ya, kita bisa melawannya. Tadi dikatakan, lawanlah dengan iman yang teguh, ya, iman di dalam Yesus Kristus. Kita percaya bahwa kuasa kebangkitan Kristus telah mengalahkan semuanya, sehingga kita orang-orang yang hidup di dalam Kristus mampu melawan perbuatan-perbuatan kedagingan itu. Ya. Sehingga di mana ada berita hoax, ya, kita harus meluruskan berita-berita yang benar. Di mana ada perselisihan, kita hadir di situ membawa perdamaian. Di mana iri hati, kita hadir di situ untuk membuat orang tidak saling iri hati. Di mana ada kebencian, kita hadir di situ untuk mendamaikan, sehingga tidak terjadi kebencian satu dengan lain, membawa kesejukan di situ. Dikatakan Tuhan sudah memberikan kuasa kepada setiap kita, anak-anak Tuhan, untuk menginjak ular. Ular itu lambang dari kekuatan iblis, ya, dan kalajengking yang menyengat, gitu kan. Dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh. Musuh kita bukan darah dan daging, tapi penguasa-penguasa di udara, ya, penghulu-penghulu di udara yang setiap waktu bisa masuk di dalam pikiran saudara dan saya. Bukankah ketika orang saling membenci satu dengan yang lain, dari mana sumbernya? Dari pikiran-pikiran, kan? Ya, pikiran yang masuk sehingga melahirkan kebencian satu dengan yang lain. Ya. Tapi pada pagi hari ini, ya, tantangan-tantangan itu yang harus kita hadapi, ya, sehingga kita keluar, ya, menjadi pemenang karena kita mengandalkan Tuhan. Dikatakan jangan kita bersukacita karena kita bisa melawan itu, tapi bersukacitalah karena namamu terdaftar. Jadi ketika kita melakukan perbuatan-perbuatan roh, ketika kita meninggalkan, ya, perbuatan-perbuatan kedagingan, sebenarnya kita terdaftar, nama kita terdaftar di sorga, ya. Jadi mari kita tinggalkan semua itu, kembali andalkan Tuhan. Tantangan boleh kita hadapi, persoalan boleh kita hadapi, karena kita mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Di Yesaya 12 kita lihat tokoh-tokoh Alkitab yang selalu mengandalkan Tuhan. Banyak kalau kita lihat, ya, tidak hanya Daud, tapi kalau kita lihat Yesaya juga, di Yesaya 12 ayat 2, di situ dikatakan, sungguh Allah itu keselamatanku, aku percaya dengan tidak gemetar. Sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku, Ia telah menjadi keselamatanku. Ya, selalu, ya, banyak tokoh-tokoh Alkitab kita lihat di dalam Yeremia juga berkata seperti itu. Yeremia 16 ayat 19, ya Tuhan kekuatanku dan bentengku, tempat pelarianku, pada hari kesesakan kepadamu aku datang. Bangsa-bangsa dari ujung bumi serta berkata, sungguh nenek moyang kami hanya memiliki dewa penipu, dewa kesia-siaan, yang satu pun tidak berguna. Hanya Tuhan yang bisa diandalkan. Kekuatan-kekuatan manusia tidak bisa diandalkan. Jadi kembali kita lihat seperti tema kita pada pagi hari ini, ya, dikatakan jadikanlah Tuhan sebagai tempat perlindungan di saat menghadapi banyak tantangan. Ya, tantangan tiap hari bisa kita hadapi. Tapi kembali, kalau kita mengandalkan Tuhan, kalau kita jadikan Tuhan sebagai tempat perlindungan di saat masalah-masalah itu, kita bisa lewati bersama dengan Tuhan. Bukan kita hindari, ya, kita akan melewatinya. Masalah-masalah itu kita lewati karena Tuhan yang ada beserta dengan kita di situ. Kita tidak menghindari, tapi kita bisa
melewati masalah-masalah itu. Biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kita, menguatkan kita bahwa musuh kita bukanlah darah dan daging, tapi musuh kita adalah penguasa-penguasa di udara yang setiap saat bisa masuk dalam diri kita, sehingga kita lemah ketika kita menghadapi tantangan-tantangan hidup ini. Tapi kembali kita melihat bagaimana seorang Daud ketika menghadapi tantangan, dia selalu berkata, Tuhan adalah perisai yang melindungi aku, Tuhan adalah kemuliaanku, dan Tuhanlah yang akan mengangkat aku keluar dari tantangan-tantangan persoalan musuh-musuh yang aku hadapi. Biarlah kita juga berkata seperti itu, bahwa Tuhan adalah perisai yang melindungi aku, sehingga masalah apapun yang ada di hadapanku, yang sedang aku hadapi, aku akan keluar menjadi pemenang karena Tuhan yang menyertai aku melewati masalah itu. Biarlah kita semua ada dalam perlindungan Tuhan karena kita mengandalkan Tuhan. Mari kita lawan roh-roh yang tidak berasal daripada Tuhan, roh-roh penguasa-penguasa di udara yang akan membawa kita kepada kebinasaan. Tapi marilah kita selalu mengandalkan Tuhan, karena kuasa Tuhan lebih dari segala-galanya. Kita akan masuk di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan pagi hari ini kami bisa merenungkan kebenaran firman-Mu. Biarlah setiap firman yang kami dengarkan pada pagi hari ini menjadi rema di dalam setiap kehidupan kami, sehingga kami mampu melewati hari-hari yang Tuhan masih percayakan bagi kami. Walaupun banyak tantangan, banyak masalah, banyak rintangan yang kami hadapi, tapi kami percaya bahwa Engkau adalah perisai kami, Engkau adalah perlindungan kami, Engkau adalah gunung batu kami yang mampu membawa kami, menyertai kami, menuntun kami melewati masa-masalah yang sulit itu, sehingga kami menjadi orang-orang yang diberkati oleh Tuhan, menjadi pemenang dari masalah-masalah yang ada dalam kehidupan kami. Seperti Daud ketika dia dikejar oleh anaknya sendiri, dia mengandalkan Tuhan. Dia kembali kepada apa yang roh Tuhan ingin sampaikan kepadanya, sehingga dia berkata, Tuhan adalah tempat perlindunganku. Terpuji nama-Mu Tuhan. Berdoa untuk setiap pendengar Radio Citra Kasih dimanapun saudara berada saat ini. Biarlah kiranya damai sejahtera yang daripada Tuhan, pertolongan yang daripada Tuhan, kesehatan yang daripada Tuhan menjadi bagian dari setiap pendengar Radio Citra Kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita akan mendengarkan satu pujian terakhir dari anak-anak SMK Paulus. Saya persilakan.